Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang sholat sunat rawatib. Dari segi pengertiannya, dasar hukumnya, pembagiannya, tata cara pelaksanaannya, hingga hikmah atau keutamaannya. Mari kita bicarakan satu persatu. Yang pertama mengenai pengertian sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yakni sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut qobliyah, dan yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut ba'diyah. Yang kedua mengenai dasar hukumnya. Dasar hukum dari sholat sunat rawatib berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i. Dan yang dimaksud 12 rakaat tersebut adalah sholat sunat rawatib, yang insya Allah juga akan disebutkan pada pembagian sholat sunnah rawatib nantinya. Hadis ini menunjukkan dalil tentang keutamaan dan anjuran kuat terhadap sholat sunat rawatib. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan membicarakan tentang pembagian sholat sunat rawatib, yang mana sholat sunat rawatib dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama muakkadah atau sangat dianjurkan, jumlahnya ada 12 rakaat dengan rincian 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Terus selanjutnya sholat sunat rawatib yang ghairu muakkadah atau dikondisikan, jumlahnya ada 8 rakaat dengan rincian 2 rakaat tambahan sebelum zuhur, jadi total 4 rakaat dengan yang muakkad ya. Terus 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Kemudian yang keempat kita akan membicarakan tentang tata cara pelaksanaannya, bahwa tata cara pelaksanaan sholat sunat rawatib didahului dengan niat atau pelafalan niat terlebih dahulu. Niatnya yaitu usolli sunnatan qobliyata zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Ini contohnya ya, aku niat sholat sunat sebelum zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau misalnya sholat sunat setelah zuhur, maka niatnya usolli sunnatan ba'diyata zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat sesudah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Terus rangkaian sholat sunat rawatib meliputi takbiratul ihram yang disertai dengan niat di hati. Kalau tadi pelafalan di lisan, nah niat di hati berbarengan dengan takbiratul ihram. Terus dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, ini opsional. Terus setelah itu membaca surah Al-Fatihah, ini termasuk rukun. Selanjutnya yaitu membaca surah pendek, ini sunnah juga. Dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, terus bangun lagi untuk rakaat kedua. Kemudian melakukan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan seperti tadi. Dan yang terakhir tasyahud akhir yang ditutup dengan salam. Perlu kita ketahui bahwa pelaksanaan sholat sunat rawatib ini yang dianjurkan adalah 2 rakaat. 2 rakaat artinya setelah 2 rakaat yaitu ditutup dengan salam, bukan 4 rakaat sekaligus untuk sholat sunnah rawatib yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai hikmah dan keutamaannya. Nah, hikmah dan keutamaan dari sholat sunat rawatib ini ada setidaknya 4 ya. Yang pertama, untuk menutupi ketidaksempurnaan pada sholat fardu.
Yang kedua, untuk memperberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Yang ketiga, untuk mendatangkan rumah di surga sebagaimana dalil yang tadi disebutkan di awal ya. Dan yang terakhir yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amal-amal sunnah. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.